Nilai transfer Ivar Jenner mencerminkan konsistensi setelah bergabung dengan timnas Indonesia. Makin meningkat, guys. Sebelum hingga saat ini, ia tercatat dengan nilai transfer sebesar 6 miliar rupiah. Tidak adanya penurunan menunjukkan kemampuan Ivar mampu dipertahankan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, pemain-pemain Indonesia selepas bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, antara kesemuanya yang masuk pemain-pemain keturunan ataupun pemain diaspora, hanya sekelip mata mereka punya nilai pasar itu meningkat secara mendadak, meningkat naik begitu drastik sekali. Jadi ini menyebabkan beberapa klub di Eropa mulai mengincar pemain-pemain diaspora ini. Dan kalaulah nanti ya selepas perlawanan dengan China dan Jepang ini Indonesia masih lagi bertahan dan meneruskan ke babak yang keempat mungkin ya, sebab hanya menang ke atas China itu, maka Indonesia itu telah dipastikan lolos ke babak yang keempat untuk menghadapi perlawanan yang seterusnya sebelum ke Piala Dunia. Jadi ini yang saya ingin reaksi pada hari ini, guys. Nilai pasar pemain ini sangat-sangatlah tinggi. Jejas naik, Tom Haye anjlok, fakta mengejutkan, update market value pemain timnas Indonesia saat ini. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini, guys. Pemain-pemain diaspora yang kini mengenakan jersey timnas Indonesia tidak hanya membawa bakat, namun juga kisah inspiratif yang memperlihatkan perjuangan dan pengorbanan. Mereka datang dari berbagai belahan dunia, terhubung oleh darah yang mengalir dalam tubuh mereka, dan ikatan yang kuat terhadap tanah air yang mereka pilih untuk dibela. Namun perjalanan mereka bukanlah jalan yang mudah. Di balik setiap langkah yang mereka ambil, ada cerita yang mendalam, penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Ini adalah kisah mereka, dan bagaimana perjalanan itu mempengaruhi nilai transfer mereka yang kini terus mengalami perubahan. Jay Itzes, seorang bek yang bermain untuk klub Liga Italia, bukanlah nama yang asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Lahir di Belanda, Jay sejak kecil sudah mengenal sepak bola sebagai bagian dari hidupnya. Namun, hidup membawanya ke sebuah titik di mana ia harus memilih, tetap di negara tempat ia lahir atau merespon panggilan hati untuk mengenakan kostum timnas Indonesia. Setelah memutuskan untuk bergabung, Jay tidak hanya menunjukkan kemampuannya di lapangan, tetapi juga keteguhan hatinya untuk mengenakan jersey merah putih. Berkat perjuangan dan dedikasinya, nilai transfer Jay Itzes mengalami perubahan yang signifikan. Sebelumnya, nilai transfernya tercatat 57 miliar rupiah. Namun seiring berjalannya waktu dan performa gemilangnya di timnas Indonesia dan di klub, nilai transfer meningkat pesat menjadi 95 miliar rupiah dengan peningkatan sekitar 66%. Tinggi kan naiknya. Tom Haye, seorang pemain tengah yang dikenal sebagai profesor di lapangan, Tom Haye memiliki kisah unik yang membuatnya memilih membela Indonesia. Ketika pertama kali dihubungi oleh PSSI, ia tidak pernah membayangkan akan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Hanya dengan satu telepon dari kakak Irfan Bahdim, keputusan Tom untuk bergabung dengan timnas Indonesia pun berubah. Meski awalnya bimbang, rasa bangga dan loyalitas terhadap tanah air yang terbentuk karena memiliki darah Indonesia pada tubuhnya akhirnya membuatnya mantap. Namun saat ini, nilai transfer Tom mengalami penurunan yang cukup besar. Tom yang ia turun. tercatat dengan nilai 57 miliar rupiah. Namun nilai tersebut terjun menjadi 24 miliar rupiah, sebuah angka yang menunjukkan penurunan sebesar 56%. Mungkin ini faktor umur mungkin ya. Faktor selalunya begitulah, bila umur sudah meningkat, Kelvin Verdonk, seorang nilai tengah yang memiliki turun. pengalaman bermain di Eredivisie Belanda, Calvin memiliki Verdonk. perjalanan yang penuh liku sebelum akhirnya memilih untuk membela timnas Indonesia. Kelvin selalu merasa terhubung dengan Indonesia berkat darah yang mengalir dari sang ibu. Setelah beberapa kali didekati oleh PSSI, ia akhirnya menerima ajakan tersebut dan menjadikan Indonesia sebagai rumah sepak bolanya. Dengan bakat yang ia bawa,
nilai transfer Kelvin Verdong pun mengalami level yang cukup stabil. Tercatat tidak ada perubahan nilai dalam beberapa ini bulan stabil. kebelakang. Stabil. Nilai transfer Verdong mencapai nilai 43 miliar rupiah. Yang mencerminkan penampilannya yang semakin bersinar di kancah internasional. Nathan Choaon adalah salah satu pemain yang memulai karir internasionalnya dengan penuh tantangan. Lahir di Belanda, ia sempat menghabiskan waktu dengan beberapa klub ternama sebelum akhirnya memutuskan untuk mewakili Indonesia di level internasional. Kebanggaan membela timnas Indonesia tak hanya datang dari darah yang mengalir, tetapi juga dari kecintaan terhadap sejarah dan budaya Indonesia yang sangat dekat di hati Nathan. Nilai transfer Nathan pun terbilang mengalami stagnan. Dari sebelumnya hingga data terbaru tercatat pada angka 6 miliar rupiah, nilai transfernya pun tidak mengalami perubahan. Ini pun statik. Mencerminkan kontribusi besar yang telah ia berikan untuk timnas Indonesia dan eksistensinya di dunia sepak bola internasional. Pemain muda bertalenta Messil Hers menjadi bintang yang diincar banyak pihak. Ini yang tinggi Namun nih. pada akhirnya, ia memilih untuk membela timnas Indonesia. Sejak usia 19 tahun, ia sudah didekati oleh PSSI. Tetapi baru beberapa tahun belakangan, ia memutuskan untuk menjawab panggilan tanah air. Karirnya di Indonesia dimulai dengan penuh harapan. Dan kini Mes menjadi bagian penting dari lini pertahanan timnas Indonesia. Nilai transfer Messil Hers mengalami perubahan yang cukup signifikan. Tengok perubahannya. Sayangnya perubahan tersebut merujuk pada sebuah penurunan. Kalau Penurunan. sebelumnya ia Alamak, tercatat turun. dengan nilai 173 miliar rupiah, maka kini turun pesat setelah penampilannya bersama timnas Indonesia dan klub yang dibelanya. Tapi selalunya Kini nilai transfernya tercatat sebesar 133 mungkin dia cedera lah kan. miliar rupiah. Sebuah bukti bahwa nilai transfer akan dipengaruhi oleh gaya permainan dan penampilan itulah. yang ditunjukkan seorang pemain. dia mungkin mengalami penurunan itu disebabkan permainannya di timnas Indonesia menurun. Martin Paes adalah salah satu nama yang mungkin tidak langsung dikenali oleh sebagian orang. Oke, Martin Paes. Tetapi sejak awal ia memiliki perjalanan yang luar biasa dalam dunia sepak bola. Lahir di Belanda dengan darah Indonesia mengalir di tubuhnya, Martin sejak kecil sudah terpapar dengan budaya dan tradisi Indonesia. Hal tersebut yang membuat hatinya selalu terikat dengan tanah air. Ia belajar tentang sejarah Indonesia, menghabiskan waktu bersama neneknya yang penuh cerita, dan akhirnya memutuskan untuk merasakan langsung bagaimana rasanya bermain untuk timnas Indonesia. Dengan Ini kualitas yang ia bawa, Tengok, perubahan nilai transfer Martin tinggi, Paes pun tak terelakkan. Sebelumnya nilai maksudnya guys, nilai pasar ini dia tergantung juga dengan persembahan ataupun performa pemain itu saat kualifikasi ini. Mana-mana pemain yang perform dia oke, yang baik, yang ada peningkatan, dia punya nilai pasar ini nampak dia meningkat lah kan. Tengoklah Martin Paes nih. Nilai transfernya tercatat sebesar 28 miliar Nah, rupiah. sebelum ini 28. Namun berkat konsistensi dan Lepas tu naik ketangguhannya di bawah ke Mister 31. Gawang, nilai tersebut meningkat menjadi 34 miliar 34 rupiah. miliar. Mencerminkan ekspektasi tinggi yang diberikan padanya untuk menjadi penjaga gawang masa depan Indonesia. Mantap Paes nih. Justin Hubner Oke, Justin adalah salah Hubner. satu pemain yang perjalanan karirnya menarik perhatian banyak orang. Setelah lama berkarir di Eropa, ia memiliki peluang untuk memperkuat beberapa tim besar di dunia. Namun pada akhirnya, Justin memilih untuk membela timnas Indonesia. Sebuah keputusan besar yang dilatar belakangi oleh ikatan emosional yang kuat terhadap Indonesia, tanah air dari kedua orang tuanya. Keputusan ini bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga soal meraih impian yang sudah ia jaga sejak lama. Justin Hubner mengalami perubahan nilai transfer yang cukup signifikan setelah keputusan tersebut. Sebelumnya nilai transfernya tercatat pada angka 6 miliar rupiah. Turun. Namun setelah menit bermain yang ia dapatkan di klub tidak begitu banyak, Klubnya nilai tersebut mengalami kurang. penurunan menjadi 5 miliar rupiah. Menit bermain pun mempengaruhi ya nilai pasar nih. Jadi ada beberapa faktor juga kan. Ivar Jenner, Ivar Jenner. pemain muda yang tengah bersinar di Eropa, menjadi salah satu harapan besar bagi timnas Indonesia. Memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya, Ivar yang sebelumnya bermain di Eropa, merasa panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia semakin kuat seiring berjalannya waktu. Ivar memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia adalah langkah yang diambil dengan rasa bangga dan percaya diri. Ia merasa bahwa kini saatnya untuk mengubah nasib dan memberikan kontribusi terbaiknya bagi negara yang telah membesarkan keluarganya.
Nilai transfer Ivar Jenner mencerminkan konsistensi setelah bergabung dengan timnas Indonesia. Makin meningkat, guys. Sebelum hingga saat ini, ia tercatat dengan nilai transfer sebesar 6 miliar rupiah. Tidak adanya penurunan menunjukkan kemampuan Ivar mampu dipertahankan. Makin meningkat kalau Ivar Jenner, sebab permainannya pun meningkat. Sandy Walsh adalah pemain yang Sandy sangat Walsh menginspirasi. Terlahir di Belgia dan memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Sandy sudah lama dilirik oleh timnas Indonesia. Tetapi pada awalnya ia sempat merasa ragu untuk bergabung. Keputusan untuk membela Indonesia akhirnya datang setelah ia mendapatkan pesan dari kakeknya yang menanamkan nilai-nilai dari pentingnya menghormati tanah air yang memiliki darahnya. Sandy akhirnya memutuskan untuk menjawab panggilan tersebut, dan kini ia menjadi bagian penting dari lini pertahanan timnas Indonesia. Setelah lika-liku perjalanan sepak bola Sandy akhir-akhir ini, nilai transfer Sandy Walsh mengalami penurunan yang cukup menurun juga signifikan. nih, sebab Dari nilai sebelumnya yang tercatat menit pada 24 bermain miliar mungkin. rupiah, kini nilai transfernya turun hingga 19 miliar rupiah. Kurangnya menit bermain pada klub Sandy dipercaya kurangnya menjadi salah menit satu faktor bermain yang menyebabkan di klub. penurunan hingga 23% tersebut. Itu salah satu faktor juga, kurang menit bermain di klub. Emil Audero Oke, adalah salah Emil satu kiper terbaik Audero. yang dimiliki oleh timnas Indonesia dengan kualitas yang diakui di Eropa. Berasal dari keluarga dengan darah Indonesia, Emil memutuskan untuk merasakan tantangan baru dalam karir sepak bolanya dengan membela timnas Indonesia. Keputusan Emil untuk bermain bagi timnas Indonesia tidak hanya berdasarkan ikatan darah, tetapi juga rasa bangga yang ia rasakan terhadap negara ini. Ia merasa bahwa kesempatan ini adalah kesempatan besar dalam hidupnya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Dengan kualitasnya yang tak terbantahkan, Emil tidak mengalami perubahan nilai transfer. Hingga saat ini tercatat pada angka 95 miliar rupiah. Nilai transfer yang sangat besar bagi kiper timnas Indonesia. Kira besar juga lah. Cuma ini faktor umur pula. Shane Kalau Emil Patinama, Audero. seorang pemain yang Oke, memiliki Shane tekad Patinama. kuat dan perjuangan tak kenal lelah, adalah salah satu pemain yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Lahir di Belanda dengan darah Indonesia, Shane memiliki keinginan besar untuk membela tanah airnya. Namun perjalanan menuju timnas Indonesia tidaklah mudah. Ia harus berjuang keras melawan keraguan dan tantangan yang ada. Keputusan untuk bergabung dengan timnas Indonesia adalah hasil dari percobaan dan tekad kuat yang membawanya ke titik ini. Namun sayangnya, nilai transfer Shane Patinama mengalami penurunan sebesar 6% setelah ia tidak mendapatkan banyak menit bermain baik dengan timnas Indonesia maupun di klubnya. Dari nilai sebelumnya yang tercatat pada 5 miliar rupiah, kini nilai transfernya turun menjadi 4 miliar rupiah. Ini pun kurang menit bermain di Shane klub. dituntut mampu untuk meningkatkan kemampuan diri dalam dirinya. Ragnar Oratmangun adalah salah satu pemain yang mencuri perhatian banyak orang dengan perjalanan hidup dan karirnya yang unik. Lahir di Belanda, Ragnar memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Dan meski tumbuh besar di Eropa, ia selalu merasakan ada panggilan kuat untuk kembali ke tanah air. Keputusan untuk membela timnas Indonesia bukanlah keputusan yang datang begitu saja, melainkan melalui proses panjang yang penuh dengan pencarian makna. Bagi Ragnar, bergabung dengan timnas Indonesia adalah wujud rasa terima kasih kepada keluarganya, terutama sang ayah, yang selalu mendukungnya. Namun ada satu alasan mendalam yang membuat Ragnar mantap memilih Ragnar ini Indonesia, Muslim ya? yaitu keputusan spiritual yang sangat berharga baginya. Setelah memeluk agama Islam dan menjadi mualaf, ia merasa lebih dekat dengan Indonesia dan budaya yang ada di dalamnya. Kini dengan tekad baru dan rasa bangga yang besar, Ragnar berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Perubahan nilai transfer Ragnar mengikuti jejak peningkatan signifikan setelah ia memilih untuk membela Indonesia. Sebelumnya nilai transfernya tercatat pada angka 8 miliar rupiah. Dan kini dengan ini perjalanan meningkat, yang semakin guys. mengesankan bersama timnas Indonesia, nilai tersebut mengalami lonjakan yang cukup besar hingga 11 miliar rupiah. 11 miliar. Peningkatan sebesar 33%. Tinggi itu 33% ya. Setiap perjalanan yang mereka tempuh, setiap keputusan yang mereka buat, dan setiap pengorbanan yang mereka alami adalah bagian dari kisah besar timnas Indonesia. Pemain-pemain diaspora ini bukan hanya mengukir prestasi di atas lapangan, tetapi juga membawa semangat yang tak ternilai untuk bangsa ini. Betul. Mereka adalah bukti nyata bahwa sepak bola bukan hanya soal skill, tetapi tentang komitmen, loyalitas, dan rasa cinta terhadap tanah air yang tak terhingga.
Oke guys, ada juga beberapa faktor rupanya ya kenaikan nilai pasar nih. Bukan semua pemain naik, ada juga yang turun. Tetapi faktornya itu salah satunya kurangnya minit bermain ataupun performanya itu menurun dalam klubnya ataupun di timnas itu sendiri. Tetapi kita lihat ya, kalau pemain yang naik dia punya nilai, contohnya penjaga gawang Martin Paes, Ratnar Oratmangun, Ivar Jenner itu naik secara mendadak ya, dia punya nilai pasar itu. Dan oleh karena pemain-pemain ini dia punya performance ketika bermain dengan timnas Indonesia. Kalau kita ambil contoh penjaga gol lah paling senang, Martin Paes itu sangat clean sheet. Dia hanya dibobolkan ketika lawan Australia, tetapi lawan tim-tim lain kayak Bahrain, lawan Arab Saudi, itu masih lagi dia mengekalkan performan yang baik. Walaupun dengan tim yang besar kayak Jepang dan juga Australia itu beliau dibobolkan dengan begitu banyak, tetapi kalau dari segi performance secara overall lah kita lihat, itu dia masih bagus sebenarnya. Begitu juga dengan Ratnar Oratmangun dan juga Ivar Jenner. Ivar Jenner ini pemain masih muda, dia masih banyak lagi yang beliau perlu lakukan. Tetapi dia sudah menunjukkan satu performan yang baik di timnas Indonesia. Mungkin minit bermain di klubnya juga. Dan kalau kita lihat pemain-pemain yang menurun nilai pasarnya itu oleh karena pemain itu kurang minit bermain di klub. Contohnya Sandy Walsh, kurang minit bermain di klub. Kenapa? Saya kurang pasti. Mungkin kalau diikutkan klubnya yang dulu nih, Sandy Walsh ini dia punya coach tu daripada Australia. Jadi sudah tentu dia tidak ingin Sandy Walsh ini bermain dengan lebih banyak minit bermainnya, karena nanti Indonesia akan lawan Australia. Sebab itu minit bermain Sandy Walsh itu dia terganggu disebabkan mungkin yang itu ya. Dan ini tidak baiklah untuk beberapa pemain yang ada coachnya daripada negara-negara yang sedang dalam grup yang sama dengan Indonesia. Mungkin ini menyebabkan beliau juga menurun. Oke. Calvin Verdong performan bagus dan nilai pasarnya pun bagus. Walaupun dia masih mungkin statik, masih maintain, tetapi masih mengekalkan persembahan yang baik. Kalau kita lihat seorang lagi pemain lini pertahanan, yaitu Miss Hilges, yang sebelum ini begitu tinggi nilai pasarnya, menurun karena dari segi performan dia menurun dan juga beliau selalu mengalami kecederaan. Jadi faktor-faktor itu mungkin akan mengakibatkan atau menyebabkan seorang pemain ini nilai pasarnya terganggu. Apapun guys, semua pemain-pemain ini yang membela timnas Indonesia ini adalah dari hati naluri mereka. Mereka bukan saja bermain bersungguh-sungguh 200% di lapangan. Mereka juga sebenarnya tidak memikirkan nilai pasar ini sama ada turun naik. Yang pentingnya performan yang mereka bawa untuk membela timnas Indonesia itu mereka gunakan sebaiknya pengalaman yang ada itu. Ini terbukti bahwa mereka sekarang sudah berada di kedudukan yang baik dalam kualifikasi ini. Hanya menunggu perlawanan dengan China ini wajib menang, bermain di GBK pada 5 Juni dan juga bermain lawan Jepang pada 10 Juni nanti. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia guys, melangkah sampailah ke Piala Dunia nanti insyaallah. Oke guys, jika kalian punya pendapat sendiri ya terkait dengan penurunan kenaikan nilai pasar ini, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.